Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Musdi 212 channel Bang Semangat Lama. Pada kesempatan kali ini, video yang ingin kami bagikan mengenai cara melengkapi arsip digital atau DMS pada MyASN BKIN untuk P3K supaya mendapatkan nilai 100. Oke, Bapak Ibu, langsung saja kami coba praktikkan caranya. Silakan nantinya login seperti biasa ke ASN Digital BKIN terlebih dahulu. https asndigital.bkin.go.id. Di sini kita sudah langsung login ke ASN Digital BKIN. Selanjutnya, kita pilih lambang atau logo BKIN. Kita pilih layanan individu ASN. Kita pilih My ASN. Jika nantinya Bapak Ibu sudah terhubung atau sudah berhasil login ke My ASN BKIN, tampilan awalnya seperti ini. Untuk melihat skor digital atau DMS, coba diperhatikan pada kolom DMS yang ini. Untuk skornya bisa dilihat masing-masing berapa. Di tempat kami contohkan masih 55 dengan keterangan cukup lengkap. Jika nantinya Bapak Ibu sudah melakukan pembaharuan atau upload data, bisa dilakukan sinkronisasi di bagian atas. Di sini kita akan coba contohkan untuk melengkapi atau upload datanya supaya nantinya nilainya mendapatkan skor 100 dengan keterangan sangat lengkap seperti ini. Oke, kita kembali ke yang satunya. Selanjutnya Bapak Ibu tinggal nantinya klik di bagian kolom DMS-nya. Terserah Bapak Ibu, intinya di area kolom DMS di sini. Silakan diklik. Biasanya akan otomatis terbuka untuk detailnya seperti ini. Yang dilengkapi ada dua komponen, arsip utama dan arsip kondisional. Untuk melihat detailnya lagi, tinggal diklik lagi di bagian arsip utama ataupun arsip kondisional. Kita contohkan arsip utama terlebih dahulu. Untuk arsip utama ada 7 kategori yang harus dilengkapi. Dari daftar riwayat hidup sampai dengan pendidikan. Jika nantinya sudah terisi otomatis by sistem seperti ini dengan nilai 100, akhirnya tidak perlu lagi diupload atau dilengkapi dokumennya. Tinggal Bapak Ibu melengkapi yang 0% atau yang masih merah, yang masih belum 100%. Contohnya seperti diklat, kontrak, dan pendidikan. Kita coba contohkan untuk melengkapi diklat terlebih dahulu. Kita buka, kita klik. Di sini Bapak Ibu, jika nantinya di bagian diklat sudah otomatis ada terbawa datanya dari sistem seperti ini. Ada tanggalnya 29 Juli 2025. Silakan dilihat nantinya dan dianalisa apakah Bapak Ibu pernah ikut diklat sesuai dengan tangga yang ada di sini, atau bisa dilihat sertifikat diklatnya. Di sini Bapak Ibu untuk P3K angkatan 2025, jika nantinya sama ada kasus seperti ini, sudah otomatis terbawa by sistem untuk diklatnya. Biasanya ini diklat orientasi P3K. Silakan nanti dicek untuk sertifikatnya. Di tempat kami ini diklat orientasi P3K yang pertama. Coba kita buka. Ini Bapak Ibu.
sertifikatnya tanggal 29 Juli 2025. Selanjutnya, tinggal diupload di bagian di sini. Jika nantinya sudah terupload dokumennya, otomatis statusnya berubah seperti gambar jam sedang menunggu validasi admin di MS. Jika nantinya sudah tervalidasi, tidak ada tolakan disetujui, otomatis nanti akan berubah angkanya di sini 100%. Itu yang pertama, jika sudah ada terbawa untuk diklatnya. Jika nantinya masih kosong diklat di sini, Bapak Ibu bisa menambahkan diklatnya sesuai dengan sertifikat yang ada. Kita coba contohkan untuk menambahkan diklat, misalnya ditambah atau masih kosong di bagian diklat di sini. Cara menambahkannya, kita kembali ke atas, ke My ASN. Silakan nantinya Bapak Ibu pilih update data yang ini. Selanjutnya, pastikan untuk unit verifikasi atau ownernya bagian atas sudah ada. Jika nantinya masih kosong atau belum terpilih ownernya atau mengalami perubahan owner, silakan klik tanda pensil ubah. Tinggal pilih dan sesuaikan ownernya, dicari dan disimpan. Terkait dengan owner, unit verifikasi tidak kami contohkan lagi. Jika masih kosong, tinggal dicari, klik tanda pensil ubah, bentuknya tinggal disimpan. Selanjutnya, untuk menambahkan diklat tadi, kita masuk riwayat sertifikasi yang ini. Berikutnya, tinggal klik tombol tambah data untuk menambahkan data yang baru. Oke, selanjutnya tinggal dipilih jenis sertifikasinya apa. Bisa nantinya kursus. Selanjutnya Bapak Ibu tinggal isikan sesuai dengan data yang diminta oleh sistem. Biasanya jika bertanda bintang seperti ini wajib diisi. Semuanya di sini bertanda bintang, artinya wajib diisi, tidak boleh kosong. Jenis kursus silakan dipilih, misal apa? Misal di sini kita contohkan untuk pelatihan jarak jauh atau PJJ yang ini orientasi P3K yang kedua terkait dengan moderasi beragama, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Kita masukkan yang itu. Intinya untuk jenis kursus sesuai dengan jenis kursus masing-masing, bisa nantinya yang lain seperti e-learning ataupun pelatihan lainnya sesuai dengan sertifikat yang ada. Klasifikasi kursus kita pilih aparatur negara atau kepegawaian. Untuk klasifikasi kursus bisa lebih dari satu, silahkan disesuaikan dengan sertifikatnya. Nama kursus, orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, pengenalan nilai dan etika sesuai dengan judul atau nama diklat, nama kursus yang diikuti. Instansi penyelenggara di sini sesuai dengan instansinya yang menyelenggarakan, Posbangkom, SDM, Pendidikan dan Keagamaan dengan agama, nomor sertifikat telah dimasukkan. Bagian atas biasanya tahun kursus, tahun berapa sesuai sertifikatnya, tanggal mulai. Dilihat di sertifikatnya di sini tanggal mulai 8 sampai dengan 12 September 2025. Tinggal dimasukkan tanggalnya. Jika nantinya tahunnya jauh ke belakang, bisa diklik bagian atas supaya mempercepat 8 September 2025 sampai dengan 12 September 2025. Durasi atau jam bisa dilihat di sini 20 jam. Yang dimasukkan cuma angkanya, tidak perlu satuannya, cukup angkanya saja. Jika dimasukkan satuannya, biasanya sistem akan menolak, tidak bisa tersimpan. Klik selanjutnya, klik iya. Berikutnya tinggal masukkan dokumennya, sertifikatnya tadi berupa PDF, maksimal file 1 MB, harus jelas dan blur, berwarna biasanya, sesuai dengan sertifikat yang aslinya. Tinggal dicari Bapak Ibu sertifikatnya. Silakan dicek nantinya di bagian di sini. Jika sudah terupload, untuk melihat sertifikat yang kita upload apakah benar,
takutnya salah upload file. Silakan dibuka bagian tanda segitiga untuk melihat dan meyakinkan. Jangan sampai salah upload atau salah file. Kita klik selanjutnya. Klik ya. Berikutnya, sebelum melakukan centang dan kirim, silakan dicek sekali lagi isiannya. Jika nantinya ada kesalahan, silakan pilih tombol kembali, edit dan ubah. Sini kita lanjut. Berikutnya kita kirim. Oke, untuk diklat ataupun konsos tadi Bapak Ibu tidak memerlukan verifikasi atau persetujuan admin. Kepegawaian setempat langsung otomatis tersimpan by sistem. Jika nantinya ada kesalahan atau ingin diubah, tinggal klik tanda titik 3 di bagian di sini, bisa diubah atau hapus. Intinya tidak memerlukan persetujuan atau verifikasi admin kepegawaian setempat. Oke, itu untuk menambahkan diklat. Kita kembali ke DMS. Silakan nantinya Bapak Ibu bisa dimuat ulang di bagian di sini jika ada data yang ditambahkan atau disetujui oleh admin DMS. Kita coba sinkronisasi. Nilainya naik 62,5. Kita buka lagi untuk melihat data yang lainnya. Untuk diklat Bapak Ibu masih 50% karena ada satu lagi yang terbawa oleh sistem yang ini harus mendapatkan persetujuan. Jika nantinya ada riwayatnya Bapak Ibu bisa dihapus ataupun disesuaikan. Di sini kebetulan untuk riwayat yang ini tidak ada. Jadi kita upload saja untuk dokumennya hingga menunggu validasi admin DMS. Kita lanjut ke bagian kontrak. Untuk kontrak Bapak Ibu bisa dilihat nanti dokumennya seperti ini. Biasanya kontrak perjanjian kerja lembarnya cukup banyak. Tempat kami ada 8 lembar atau 8 halaman terkait dengan kontrak kerja antara Kepala Kanwil dan P3K atau yang lainnya. Intinya seperti ini untuk kontrak kerjanya. Pendidikan mudah saja Bapak Ibu, tinggal dilengkapi sesuai dengan data yang merah di sini. Silakan dicari untuk ijazahnya. Di sini kebetulan lengkap dari SD sampai dengan SLTA. Karena cuma ijazahnya SLTA sederajat. Jika nantinya sampai sarjana, silakan dimasukkan. Untuk ijazah sarjananya, intinya tinggal dicari, kita contohkan, kita masukkan yang SLTA. Jika ada yang double Bapak Ibu, silakan dimasukkan saja keduanya. Jika ada double data, tinggal dipilih nanti filenya seperti ini. Kita pilih sesuai dengan ijazahnya, misal ijazah SMA tadi. Otomatis nanti akan masuk ke bagian di sini jika berhasil melakukan upload dokumen. Jika nantinya belum berubah, di sini masih tanda seperti ini, silakan dicoba klik tanda replace. Setelah ada replace, cek lagi, buka lagi. Pendidikan, di sini sudah berubah menjadi tanda jam menunggu validasi. Lanjut, tinggal diupload semua jasa yang ada. Berikutnya, coba kita masuk ke bagian arsip kondisional. Ada 3 kategori. Di sini Bapak Ibu lengkap semua. Untuk organisasi sifatnya opsional, jika ada silakan ditambahkan. Penghargaan sama sifatnya opsional, jika ada silakan ditambahkan. Untuk SKP wajib sesuai dengan SKP yang ada. Silakan dilihat nanti jika ada yang kosong untuk SKP tahun berapa, hingga diupload dokumennya. Ini kebetulan untuk SKP cuma 1 tahun 2025 karena diangkat di tahun 2025 mulai diangkatnya. Oke, kira-kira seperti itu saja. Silakan dilengkapi yang mana yang merahnya. Jika nantinya sudah mendapatkan persetujuan seperti ini, tinggal dicek semuanya yang sudah teratur nilainya. Semuanya akan 100% seperti ini. Oke. Kira-kira itu saja yang kami sampaikan, kesempatan singkat dan cepat kali ini.
Kami mohon maaf jika dalam penjelasan kami ada yang kurang jelas ataupun terlalu cepat kami dalam menyampaikan. Akhirnya inti dari segala inti kita sudah dengan ucapan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.